Ringkasan cerita Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Seri baru cerita dari dunia sihir Wizarding World yang sudah ditunggu-tunggu penggemar, akhirnya tayang lagi. Subjudul installment ketiga dari pentalogi Fantastic Beasts kali ini adalah The Secrets of Dumbledore. Apa yang akan gue bahas bakal ada spoilernya ya. Jadi buat kamu yang gak suka, boleh tutup video ini, ganti nonton video lain yang ada di channel Yosa Rengiza ini. Meskipun judul franchise Fantastic Beasts mencirikan karakter Newt Scamander dan profesinya sebagai Magizoology, yaitu seorang penyihir yang mempelajari makhluk ajaib, namun pengarang J.K. Rowling kali ini lebih memfokuskan cerita pada karakter dan aksi dari penyihir legendaris Albus Dumbledore saat dia masih muda. Newt sebagai representasi dari Fantastic Beasts tetap akan muncul, namun porsinya terasa di nomor 2 kan. Akan tetapi, menjelang ending, Rowling membuat Dumbledore mengucapkan sejumlah kalimat pada Newt yang membuat kesan kepada penonton bahwa peran utama di series ini memang sejatinya untuk Newt. Jadi ada harapan nih di film keempat dan kelima nanti Newt akan tampil dengan porsi yang lebih besar dari seri ketiga ini. Imbasnya pun nih, karakter Tina yang memiliki cerita romansa dengan Newt di film 1 dan 2 juga hanya muncul sebentar di ending film ketiga ini. Oke, cerita diawali pertemuan antara Dumbledore dan Gellert Grindelwald di sebuah kafe normal atau kafe manusia biasa. Tujuan obrolan kali ini bukan sekedar untuk menikmati teh atau berpacaran, namun memastikan bahwa dua pihak ini kini tak lagi sejalan meskipun kedua laki-laki tersebut dulunya saling menaruh hati. Grindelwald tetap pada prinsipnya, yaitu ingin menghancurkan Muggle alias manusia tanpa kekuatan sihir, sedangkan Dumbledore menentang tindakan tersebut. Namun meskipun berseberangan pihak, keduanya tak bisa bertempur karena terikat perjanjian darah yang terwujud pada suatu benda seperti kalung yang dapat menjerat pengguna yang melanggar perjanjiannya hingga mati. Sebutannya adalah Blood Drop. Untuk memastikan Newt punya peran yang penting, adegan berikutnya adalah aksinya menyelamatkan Qilin atau Qilin, makhluk ajaib yang dapat menunjukkan pemimpin yang bijak dan bersimpuh di hadapan orang tersebut. Karena ia atau makhluk tersebut bisa mengetahui isi hati orang. Qilin yang baru lahir ternyata kembar. Induknya tewas akibat serangan Credence dan para anak buah Grindelwald yang lain. Satu bayi Qilin dibawa tim Grindelwald, sedangkan satu Qilin yang lain berhasil diselamatkan oleh Newt karena ia lahir belakangan tanpa sepengetahuan musuh. Singkat cerita nih, atas petunjuk Dumbledore, Newt dan sejumlah karakter lain yaitu Jacob Kowalski, Theseus Scamander, Eulalie Hicks, Yusuf Kama, dan Bunty Brodeker bersekutu agar buronan Grindelwald dapat ditangkap pemerintah sihir internasional dan melindungi Qilin yang masih hidup. Namun, tak diduga nih, pemimpin dalam pemerintahan sihir yaitu Anton Vogel malah mencabut status buronan Grindelwald. Waduh, kacau banget nih. Akibatnya nih, malah Grindelwald bisa ikut bursa pemilihan calon pemimpin pemerintahan sihir yang baru melawan Vincentia Santos dan Liu Tao. Bahkan nih, Theseus ya sempat tertangkap dan dimasukkan ke penjara bawah tanah yang suram dan berbahaya. Namun kemudian dibebaskan oleh Newt. Yusuf Kama pun berada di pihak Grindelwald. Dengan keberpihakannya sebenarnya ke siapa itu diragukan. Demi menggagalkan Grindelwald dari kemenangan pemilu yang bisa mengakibatkan kaum manusia biasa dihancurkan, Dumbledore akhirnya turun ke lapangan untuk memimpin pasukan penentang menuju Bhutan, wilayah timur pegunungan Himalaya, tempat dilaksanakannya pemilu kaum sihir yang diyakini merupakan salah satu asal-muasal sihir. Nah, Dumbledore nih berani mengambil risiko terjerat mati dihukum Blood Drop. Selain itu, mereka juga harus menghadapi Credence, yaitu penyihir muda yang memiliki kekuatan sihir perusak yang dahsyat, yaitu Obscurus. Ya, kekuatan ini sebenarnya juga menggerogoti kesehatannya Credence sendiri, seperti halnya kanker ya. Akan terungkap nanti bahwa Credence Barebone yang terlahir sebagai Aurelius Dumbledore ini ternyata merupakan anaknya Aberforth. Waduh, nggak terduga ya. Nah, dia Aberforth ini adalah adik laki-lakinya Dumbledore yang selama ini menjadi tempat Dumbledore bersembunyi. Ya, dia memiliki semacam rumah makan. Nah, demi melindungi Qilin, dibuatlah sejumlah koper yang tampilannya mirip dengan milik Newt. Walaupun dianggap penjahat, pendukung Grindelwald, terutama yang tidak menyukai manusia, tidak sedikit. Ya, ternyata banyak juga yang mendukung dia.
Nah, saat penyihir jahat itu menampilkan Qilin yang tunduk padanya, sebagian besar penyihir memilih Grindelwald dalam voting pemilu. Namun, Newt berhasil memunculkan Qilin yang sebenarnya benar-benar masih hidup. Newt menjelaskan ke orang-orang, Qilin yang bersimpuh pada Grindelwald adalah mayat hidup yang disihirnya. Ya, curang kan dia? Nah, Qilin yang benar ini akhirnya akan memilih Vicentia Santos. Setelah ya Qilin ini sempat juga bersimpuh di hadapannya Dumbledore, tapi Dumbledore menolak, dia tidak mau menjadi pemimpin karena dia merasa bahwa ada orang lain yang sebenarnya sama layaknya dengan dia, dan itu adalah Santos. Nah, Santos terbukti sebagai penyihir yang baik karena dia yang membantu Jacob pulih dari kutukan Grindelwald. Sementara itu, Albert Ford bersama dengan Dumbledore melindungi Credence yang diserang Grindelwald. Nah, di saat terakhir, saat Credence sedang sekarat, itu dia malah ternyata membela para jagoan, bukan malah membela tuannya, yaitu Grindelwald. Dan dia mungkin sebenarnya sadar ya tentang hal tersebut, kejahatannya Grindelwald. Dan ternyata terjadilah pertarungan atau pertempuran antara Albus Dumbledore dan juga Grindelwald. Nah, meskipun mereka terikat dalam perjanjian Blood-Trout. Nah, tapi beda nih kejadiannya. Saat si Grindelwald hendak menghancurkan Dumbledore, nah, Dumbledore sebenarnya pengen melindungi atau memproteksi si Grindelwald. Nah, akibatnya malah Blood-Trout ini, ikatan darah ini, perjanjian ini malah hancur. Nah, itu akibat ya karena perlindungan dari si Dumbledore tadi. Nah, berada dalam kondisi terdesak, akhirnya Grindelwald pun melarikan diri. Pemilu sihir diulang lagi dan memunculkan Vicentia Santos sebagai pemenang. Ending dari film ini adalah pernikahan antara Queenie dan Jacob di toko roti pria itu, dihadiri sahabat dan saudara terdekat mereka, termasuk Newt dan Tina. Dumbledore ternyata tidak ikut masuk, dia ada di luar ya, di luar di pinggir jalan. Dan seperti yang udah gue bilang tadi di awal, Dumbledore menutup film ini dengan dialog untuk memastikan bahwa peran utama dari series Fantastic Beasts ini adalah si Newt Scamander. Jadi tentu saja ada harapan nih di film keempat dan kelima nanti dari seri Fantastic Beasts ini yang akan menjadi pemeran utamanya akan kembali pada Newt Scamander. Nah, cerita seri ketiga ini mudah tertebak dan mungkin banyak yang kecewa. Namun bagi gue cukup menghibur. Di skala 1-10 skornya ya kira-kira buat gue 6,7 lah. Karena ringan, visualisasinya apik dan happy ending juga. Cocok dinikmati di sela waktu luang Ramadan dan libur lebaran bersama keluarga. Oke, demikian ringkasan cerita dari Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe atau langganan dan aktifkan lonceng dari channel ini agar kalian mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi kalau ada video baru yang gue upload. Kemudian like, sukai video ini, serta sebarkan share ke semua teman saudara siapapun yang kalian kenal maupun gak kenal. Gak masalah. Bye-bye.